Salam bagi saudara-saudara sekalian, kaum milenial dimanapun kalian berada. Kami di sini sudah kedatangan Pendeta Antoni Tarigan. Kami akan berdiskusi, berdialog selama 30 menit ke depan. Untuk itu saya serahkan kepada Karis Blessing terlebih dahulu. Terima kasih Usia atas kesempatannya. Halo Pak, apa kabar sekarang? Ya, kami baik. Saya mungkin memperkenalkan diri saya dulu ya. Boleh, Nama Pak, saya Pendeta Antoni Tarigan, istri saya Kristiana Brunebaho. Kami melayani di Gereja Kristen Muria Indonesia ataupun GKMI Karispia Medan, beralamat di daerah Simpang Selayang. GKMI sendiri adalah anggota gereja di bawah PGI dan pusat sinode kami ada di Semarang. Kami dikaruniai 2 anak, yang tertua namanya Timothy, sekarang kuliah dia di Teknik Pertambangan di ITB Bandung, dan yang kedua namanya Tessa, baru selesai SMA kelas 3, jadi dia sedang di rumah menunggu SBMPTN. Dia waktu itu puji Tuhan bisa sekolah di SMA Unggul Del di Lagumudi. Oke, baik Pak. Terima kasih atas perkenalannya Pak. Boleh langsung masuk ke pertanyaan saja Pak? Iya, boleh. Oke Pak. Ini kan kita temanya tentang orang tua, cara orang tua untuk menuntun anak-anaknya hidup menurut Alkitab. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan orang tua memulai tanggung jawabnya untuk anak-anak? Ya, menurut prinsip Alkitab yang saya mengerti, sebenarnya manusia itu disebut manusia bukan setelah lahir, begitu. Jadi kita tahu dari segi medis atau biologi bahwa pertemuan antara sel telur dan sel sperma itu dan setelah dibuahi itu sebenarnya sudah manusia. Ada ayat Alkitab membuktikan waktu Daud itu di dalam Mazmur pasal 51, sejak dalam kandungan aku telah diperanakkan dalam dosa. Jadi justru Daud bukan saja mengakui bahwa dalam kandungan dia sudah manusia, tapi justru dia sudah diperanakkan dalam dosa. Jadi orang tua itu bertanggung jawab untuk anaknya sebenarnya sejak anak itu ada di dalam kandungan. Jadi bukan setelah dia lahir, anak itu lahir, barulah ada tanggung jawab orang tua, begitu. Dan ayat Alkitab yang menjadi dasar untuk orang tua mempunyai tanggung jawab kepada anak-anak, boleh diceritain Pak ayat Alkitabnya? Oh iya, karena di dalam Alkitab sendiri, kitab Kejadian pasal 1 misalnya, kan Tuhan berkata kepada Adam atau manusia itu beranak cuculah. Jadi kalau beranak cucu berarti kan kehendak Tuhan bahwa orang tua itu mempunyai anak, kecuali beberapa orang tua tertentu yang tidak diizinkan Tuhan untuk memiliki anak, dalam arti karena ada tugas tertentu dari Tuhan yang khusus, begitu. Lalu kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 25, mungkin saya akan bacakan ya. Mazmur pasal 25 ayat 12 dikatakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Berarti di dalam 2 ayat ini kita tahu bahwa orang tua memang benar-benar bertanggung jawab, bukan saja mengajar kepada anaknya, tetapi dia juga seharusnya lebih dahulu bahwa dia memberikan contoh bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan ada satu lagi ayat yang paling penting di dalam Alkitab, bagaimana orang tua mengajar anaknya, dari Ulangan pasal 6. Saya bacakan satu ayat lagi.
dalam Ulangan pasal 6 ini dikatakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai ayat ke-9. Oke Pak, dan pastinya kan anak-anak itu ya tidak ada yang sempurna di dalam menjalani kehidupannya. Mungkin ada nggak sih Pak, di mana kesalahan yang sering terjadi ketika anak-anak tidak hidup sesuai dengan Alkitab, dan juga apa yang harus orang tua lakukan ketika anak-anak tersebut tidak hidup sesuai dengan Alkitab? Ya, yang pertama seringkali sebenarnya anak-anak itu tidak hidup sesuai dengan Alkitab karena salah pendidikan dari orang tua, dalam arti salah cara mendidik. Karena umumnya termasuk orang Kristen pun orang tua itu hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, misalnya pertama bagaimana anak bisa sehat secara fisik, tidak sakit, memberikan gizi yang baik, dan lain sebagainya. Dan yang kedua biasanya orang tua memenuhi kebutuhan pendidikan anak, bisa menyekolahkan anak di sekolah yang baik, meleskan anak, ya mata-mata pelajaran tertentu yang sulit dileskan, berjuang mati-matian mengeluarkan biaya yang banyak. Tetapi yang ketiga, secara kerohanian seringkali orang tua melalaikannya. Dalam arti hanya diserahkan kepada gereja, kepada sekolah minggu kalau mulai anak itu masih kecil. Jadi ini sebenarnya tidak seimbang. Jadi sebenarnya tanggung jawab orang tua ini kepada anak itu harus seimbang, baik secara fisik, baik secara pendidikan, dan yang ketiga yang sebenarnya yang jauh lebih penting adalah kerohanian. Dan itu mulai dari sejak anak itu di dalam kandungan, sebenarnya orang tua itu bertanggung jawab untuk memperdengarkan ayat-ayat Alkitab, walaupun mungkin di perut ibunya, dan nyanyian-nyanyian rohani, nyanyian klasik begitu. Dan mulai sejak kecil sebenarnya anak-anak itu harus diperdengarkan terus firman Tuhan itu. Jadi seimbang. Jadi kesalahan orang tua yang terbanyak setelah saya analisa sampai saya umur seperti sekarang, saya umur 58, umumnya orang tua yang dua tadi saja yang dipikirkan secara matang. Buktinya kita bisa meleskan anak kita, mengeluarkan biaya yang banyak, tapi tidak pernah mau kita mengkursuskan anak kita kursus Alkitab misalnya. Nah, itu jarang. Jadi sebenarnya ya, kesalahan terbesar adalah tanggung jawab orang tua hanya dua, tapi secara kerohanian umumnya diserahkan aja sama gereja, diserahkan saja sama guru sekolah minggu. Ini fatal. Karena yang sepanjang yang saya mengerti, orang tua lah, khususnya bapak sebagai kepala keluarga, pendeta pertama di dalam keluarga, bukan pendeta di dalam gereja. Saya ini pendeta. Jadi orang tualah pendeta pertama yang mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dan pastinya Pak, ada nggak langkah awal yang harus dilakukan oleh orang tua dalam menuntut anak-anaknya sesuai dengan Alkitab? Dan mungkin mengapa sih Pak sering terjadi anak-anak tidak hidup sesuai dengan Alkitab? Ya, langkah awal tentu ada kerinduan dan pengertian yang benar bahwa anak itu sebenarnya milik Tuhan, bukan milik bapak dan ibunya.
Jadi kalau milik Tuhan dititipkan sama orang tuanya. Jadi kalau dititipkan sama orang tuanya, tentu waktu orang tua mendidik anak, mengajarkan anak yang 3 tadi, itu adalah sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Jadi kenapa seringkali anak-anak tidak hidup sesuai dengan kebenaran atau firman Tuhan? Tentu, pertama, walaupun kita sudah didik, belum tentu juga 100% anak itu pasti benar hidupnya. Tetapi, jangan kesalahan terjadi di orang tua. Itu maksud saya. Jadi, dan yang kedua, iman itu adalah pemberian Tuhan. Dan yang kedua, iman itu timbul dari pendengaran firman tentang Kristus. Itu Roma pasal 10 ayat 17. Jadi kita tidak mungkin memaksakan iman anak. Bagian orang tua adalah mengajarkannya berulang-ulang firman Tuhan, mendidiknya mulai dari kecil. Tetapi terakhir tetap juga anak yang memang harus mengambil keputusan apakah memang mau menerima Kristus dalam hidupnya, mau dirubah oleh Tuhan atau tidak. Jadi jangan anak itu tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan karena memang kesalahan orang tua yang seperti tadi yang saya sebutkan, atau memang lalai dalam tanggung jawabnya bahwa dia tidak tahu bahwa anak ini adalah milik Tuhan yang diserahkan kepada orang tua untuk dididik sesuai dengan firman Tuhan atau caranya Tuhan. Gitu. Dan di dalam Alkitab mempunyai tokoh-tokoh Alkitab yang pastinya perlu kita patut contoh. Nah, siapa Pak tokoh Alkitab yang perlu diteladanin dalam hidup sesuai dengan Alkitab, dan mengapa Bapak memilih tokoh tersebut? Salah satu tokoh yang saya kagumi, ya tentu ada tokoh yang lain, tapi saya pilih salah satu saja, adalah Nuh. Mengapa saya pilih Nuh? Begini, Nuh itu disuruh untuk membangun bahtera, sekaligus dia melayani, itu lebih kurang, ya kata teolog-teolog itu lebih kurang 120 tahun. Sampai air bah itu turun. 120 tahun itu dia tentu bukan saja membangun bahtera, tapi dia juga bersaksi, mengabarkan Injil. Tapi hasilnya secara manusia itu nihil. Kecuali 3 anaknya, 3 menantunya, dan istrinya. Jadi 8 cuma. Jadi maksud saya, mengapa saya pilih Nuh? Karena bisa dibuktikan walaupun semua orang menolak untuk diajak masuk dalam bahtera itu menggambarkan anugerah Tuhan, tapi anaknya 3 ikut, termasuk dengan menantunya. Berarti dari segi pengajaran Nuh kepada anaknya berhasil. Karena ada juga kemungkinan anaknya ini juga kan sudah dewasa, kalau 120 tahun misalnya kan sudah paling sedikit umur anaknya juga paling sedikit 130 atau 140 tahun. Dalam waktu yang lama dan kadang-kadang tidak masuk logika untuk membangun satu bahtera, bukan musim hujan dan tidak pernah banjir di situ. Tentu anaknya itu juga kan mengikuti iman orang tuanya. Ini salah satu tokoh yang saya pilih. Yang kedua, bagaimana hubungan tentang Abraham dan Ishak. Abraham itu rela mempersembahkan anaknya Ishak, padahal Ishak itu adalah anak yang dijanjikan, begitu. Lalu waktu mau dibunuh anaknya ini, Ishak bertanya, ini kita sudah pergi jauh, di mana dombanya? Berarti sebenarnya Abraham selama ini sudah mengajarkan prinsip bagaimana mempersembahkan sesuatu berbentuk domba, sehingga Ishak itu bertanya, di mana dombanya? Tentu, dan Ishak tidak melawan waktu dia mau dibunuh, padahal umur Ishak ya tentu kalau remaja mungkin sekitar 13 sampai 17 tahun pada waktu itu. Bisa kita bayangkan bagaimana pengajaran Abraham juga sama anaknya. 2 inilah tokoh yang saya memang kagumi sekali dalam bagaimana orang tua mendidik anak.
Dan apa yang membuat orang terus mengabaikan hidup seorang anak sesuai Alkitab, dan apa yang perlu diperbaiki dari kebaikan orang tua tersebut, Pak? Ulangi sekali lagi. Ya, apa yang membuat orang terus mengabaikan hidup seorang anak sesuai Alkitab, dan apa yang perlu diperbaiki dari kebaikan orang tua tersebut? Apa yang perlu Apa Mungkin yang perlu maksud diperbaiki? pertanyaannya Pak, keabaian. ya? Saya belum jelas sekali karena suara tadi nggak kuat kali. Coba ulangi sekali lagi, mungkin Haris bisa ulangi. Mungkin gini Pak, karena kan orang tua sering kali mengabaikan hidup seorang anak-anak di dalam Alkitab yang sesuai dengan Alkitab. Nah, apa yang membuat orang tua terus mengabaikan hidup anak-anaknya sesuai dengan Alkitab, dan apa yang perlu diperbaiki ketika orang tua mengabaikan hal tersebut, Pak? Ya. Jadi seperti yang saya sebutkan yang pertama tadi, kenapa kita sering abaikan? Pertama, karena kita tidak tahu bahwa anak kita itu adalah milik Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, kita tidak tahu bahwa anak kita itu sebenarnya adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk mendidiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, waktu kita nanti meninggalkan dunia ini, anak yang bagaimana kita tinggalkan? Bisa saja kita tinggalkan anak yang kaya, anak yang pintar. Ya, tapi bagi saya tentu ini bukan salah, kaya, pintar, itu berkat Tuhan. Tapi sebenarnya yang harus kita tinggalkan nanti di bumi ini kan anak yang memiliki iman untuk bisa melayani di bumi. Paling sedikit imannya kalau boleh melebihi iman orang tuanya. Sama seperti Tuhan Yesus, walaupun dia tidak menikah, tapi dia kan mempunyai anak rohani 11 rasul yang ditinggalkan sama Matias nanti menjadi 12 yang akan meneruskan pelayanannya di bumi. Jadi kenapa orang tua sering mengabaikan itu? Karena dia tidak memikirkan sebenarnya pelayanan ke depan. Karena kalau kita mati tentu kita tidak bisa melayani. Tapi kalau ada anak yang kita tinggalkan yang mempunyai hati, iman, semangat melayani seperti orang tuanya, tentu kita puas secara rohani walaupun kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi kalau kita tinggalkan saja anak yang kaya, anak yang pintar, itu bisa merusak dunia juga. Ya, jadi saya kira itu mengapa sering orang abaikan pelayanan kepada anak, dan tentu kita harus berubah. Jadi mulai dari kecil seperti saya katakan tadi, anak kita itu harus dididik 3 hal, yaitu kerohanian nomor 1, yang kedua pendidikan. Tentu orang-orang percaya itu, kalau apalagi kita misalnya hidup di negara kita yang majemuk itu, kita minoritas, tentu orang Kristen itu sebenarnya harus lebih berkualitas daripada yang lain. Ya, jadi jangan anggap oh kita punya Tuhan biasa-biasa saja. Sebenarnya tugas orang tua juga adalah untuk mendidik anak-anaknya untuk bisa mempunyai kualitas juga lebih baik daripada yang lain, supaya kita bersaing bisa di dunia internasional di mana begitu. Tentu secara fisik, ya secara fisik ya kita mendidik anak kita bagaimana supaya sehat, bagaimana menjaga memakan gizi, tidur yang teratur dan lain sebagainya. Jadi 3 ini harus seimbang, itu maksud saya. Dan bagaimana cara orang tua menuntut anak itu hidup sesuai dengan Alkitab, dan apa ayat Alkitab untuk orang tua sendiri agar kuat dan menuntun hidup anak-anaknya, Pak? Ya, jadi bagaimana? Ya, jadi karena seperti saya katakan tadi, mengapa anak harus kita tuntut hidup sesuai dengan Alkitab? Karena suatu saat anak kita ini juga akan menjadi dewasa, menjadi orang tua. Dan ayat Alkitab yang kita sudah baca tadi di dalam Mazmur pasal
25 ya dikatakan orang yang takut akan Tuhan maka anak cucunya akan mewarisi bumi. Mazmur pasal 25 ini kan ditulis Daud, dia raja. Tidak dikatakan yang akan mewarisi bumi adalah anak raja, anak orang kaya, anak orang pintar, tidak. Tapi anak yang takut akan Tuhan. Jadi kenapa kita harus tuntut anak kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam istilah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu dalam bahasa aslinya menghormati Tuhan lebih daripada segalanya. Jadi kalau anak itu menghormati Tuhan lebih daripada segalanya, nanti anak cucunya juga akan mewarisi bumi. Nah, jadi ya hari ini pun kita harus tahu kalau kita sebagai orang tua, kalau takut akan Tuhan, tentu kita akan didik anak kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka anak cucu kita akan mewarisi bumi. Satu lagi Mazmur pasal 37, sebenarnya Mazmur yang ditulis oleh orang yang sama, Daud, dikatakan orang yang takut akan Tuhan atau orang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Jadi tentu kita harus tanya, harus dorong anak kita supaya hidup benar, sesuai dengan firman Tuhan, menghormati Tuhan lebih daripada segalanya, supaya dia juga nanti akan menghasilkan keturunan yang menjadi berkat. Ya, bisa kita bayangkan, ya dulu prinsip kita orang Batak itu banyak anak banyak rezeki. Makanya orang Toba itu katakan, ya, meranak 10 pitu, baru 10 onam katanya. Ya, jadi banyak pun anak kita kalau nggak jadi berkat. Ya, jadi ada satu istilah di kampung kami dikatakan, ya mungkin Pak Prangin-angin tahu, satu pun ayam kita kalau bisa berkokok. Ya, banyak pun ayam kita kalau sakit-sakitan semua begitu. Ya, jadi kenapa anak kita tuntut untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Karena ini menentukan generasi berikutnya. Nah, generasi berikutnya nantinya sampai anak cucu nantinya dikatakan Tuhan bahwa mereka akan jadi berkat. Tidak meminta-minta roti, itu Mazmur pasal 37. Lalu Mazmur pasal 25, anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi bukan sorga saja nanti diwariskan kepada orang percaya, bumi ini pun diwariskan kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi itu maka kita tuntut anak kita. Bukan hanya pendidikannya saja maju saja begitu. Ya, tidak seperti itu. Ya, tentu pendidikan harus maju juga. Ya, itu Pak. Ya. Apakah orang tua juga harus menjadi contoh bagi anaknya, dan mengapa orang tua harus menjadi contoh bagi kehidupan anak-anaknya, Pak? Ya, kita pernah sekolah dulu, ada istilahnya begini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi pendidikan yang terbaik sebenarnya bukan ajaran saja begitu. Tapi pendidikan yang terbaik adalah teladan. Tuhan Yesus kan mendidik murid-muridnya bukan saja mengajar, tapi juga memberikan teladan. Misalnya Markus 1:35, pagi-pagi benar Yesus pergi ke tempat yang sunyi, berdoa di situ. Tentu dia memberikan teladan bahwa dia bersaat teduh, dia memang berdoa, berhubungan dengan Bapa di surga. Dia membuktikan, padahal hari sebelumnya dia sampai malam itu sibuk sekali melayani. Ya, tentu dia memberikan contoh. Jadi anak itu umumnya belajar yang pertama di rumahnya adalah contoh daripada keluarganya. Dan itu jauh lebih berhasil daripada berbentuk ajaran. Tentu harus imbang ajaran dan teladan begitu. Jadi mengapa harus dia memberikan teladan yang baik? Karena memang umumnya kita kan meneladani kan. Kita juga kan meneladani senioran kita. Jadi kalau senioran kita misalnya melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, ya walaupun bisa kita tidak ikuti, tapi itu tidak memberikan semangat untuk kita. Nah, jadi ya orang tua salah satu tanggung jawabnya selain mengajar adalah untuk memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anaknya, baik beribadah, baik belajar, baik berharap, baik menghadapi kesulitan,
ya tentu itu memberikan teladan lah kepada anak-anaknya. Ya, pertanyaan dari saya terakhir, Pak. Apa yang menjadi doa Bapak buat anak-anak supaya tetap hidup sesuai dengan Alkitab? Ya, doa kami ya tentu yang pertama adalah supaya anak kami ini dua bisa meneruskan pelayanan kami ke depan, bukan harus meneruskan untuk gereja ini, bukan, tapi dalam arti visi misi yang Tuhan tanamkan dalam hati saya sebenarnya merintis gereja ini adalah untuk menjadi mengutus nabi bagi bangsa-bangsa, artinya kami untuk misi. Jadi anak kami ini berdua kami doakan, ya pertama kalau Tuhan berkenan, biarlah Tuhan nanti memanggil mereka jadi hambanya, sampai bisa kalau boleh menjadi misionaris atau pendeta atau penginjil, tetapi kami berharap memang mereka harus sekuler dulu, kuliah sekuler dulu begitu. Itu yang pertama. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, kami berdoa supaya anak ini kalau dia bukan diutus tapi dia menjadi pengutus. Karena diutus dan pengutus itu tentu nilainya sama. Seandainya Tuhan tidak berkenan dia jadi misionaris atau jadi pendeta atau jadi penginjil misalnya, seperti Pak Kanginangin misalnya, kami berdoa supaya anak kami ini adalah pendukung misionaris, pendukung pendeta, pendukung penginjil, pendukung pelayanan gereja. Ya, jadi biarlah dia berjuang di usahanya atau karirnya, tetapi harta yang mereka miliki sebagian besar adalah untuk Tuhan. Jadi itu kami doakan untuk mereka. Tentu kami sebagai hamba Tuhan berharap sekali anak kami bisa jadi hamba Tuhan, tapi ini kan masalah panggilan. Ya, seringkali kita salah, seolah-olah menjadi pendeta, penginjil, hamba Tuhan sebenarnya jadi ya menjadi pengusaha, menjadi misalnya profesional. Kalau hatinya untuk Tuhan kan sebenarnya ini panggilan juga ya. Jadi ini ya doa kami untuk anak-anak kami secara yang kandung, juga untuk anak-anak yang ada di gereja, termasuk kami sekarang punya panti asuhan, anaknya ada 30, kami doakan sebagian mereka jadi hamba Tuhan, sebagian pengusaha, sebagian jadi profesional, jadi dokter dan lain sebagainya lah begitu. Ya ini yang doa kami lah untuk anak-anak. Baik Pak, terima kasih udah memberikan jawaban yang begitu baik. Boleh ini nggak Pak, sampaikan like, comment, share, dan subscribe Duo Lucky Channel Pak. Ya, nanti tolong kasih link apanya ya, YouTube-nya. Kapan bisa keluar ini YouTube-nya? Karena kan ini juga masih banyak Pak videonya yang belum selesai diedit. Ya. Sebelum-sebelumnya juga. Jadi ya belum tahu Pak kapan bisa dikeluarkan video. Ya, kalau kalian mau lihat teologi saya, pandangan saya kan bisa kalian lihat di YouTube saya ya. Bisa Pak, di Garis Medan ya. Nah, ini ada sudah mungkin 25 atau berapa khotbah saya di situ, dan saya berjanji 2 setiap minggu saya akan keluarkan, karena saya akan emeritus sekitar 2,5 tahun lagi, jadi saya akan tinggalkan untuk jemaat dan teman-teman semua untuk bisa dilihatnya khotbah saya begitu. Tolong didoakan juga lah pelayanan kami ya, Karis Blessing. Semangat terus ya, sedang menyusun. Demikian juga Pak Pranginangin, walaupun kita belum pernah ketemu ya. Kampung lu di mana? Saya sekarang kuliah di STI Medan, Pak. Oh ya, ya, istri saya alumni STI. Oh. Ambil berapa? Habis 2? S1-nya Pak, masih Pak. Oh iya ya, ada jemaat kami juga tapi ngambil S2 di situ, Pak Pardiaman Damanik, Ibu Devi. Ya, ya, ya. Jadi yang ngambil S2 ya. Kalau kampung di mana? Di Parempera, Pak.